Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Slamet Riyadi akan menjelaskan modul 2 makhluk hidup dan lingkungannya. Dalam kegiatan ini, kegiatan praktikum 1, saya jelaskan ekosistem darat. Tujuan percobaan membandingkan komponen-komponen yang terdapat pada ekosistem darat alami dan buatan. Semua organisme dasar teori semua organisme yang hidup di alam harus berinteraksi baik dengan lingkungannya atau alam. Organisme hidup dalam sebuah sistem yang ditopang oleh berbagai komponen yang saling berhubungan secara langsung maupun tidak langsung. Ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara komponen biotik dengan komponen abiotik. Komponen biotik terdiri dari makhluk hidup yang hidup di ekosistem tersebut, sedangkan komponen abiotik meliputi udara, air, dan tanah. Ekosistem juga dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan buatan. Alat dan bahan. 1. Seperangkat alat tulis. Loupe atau kaca pembesar. Barometer digital. Lingkungan alam sekitar. Cara kerja. 1. Menentukan ekosistem darat buatan di sekitar tempat tinggal. 2. Setelah menemukan tempatnya, kemudian mengamati komponen abiotiknya meliputi suhu udara, pencahayaan, angin, jenis warna tanah. 3. Untuk mengetahui suhu udara, menggunakan barometer. Sementara untuk mengetahui keadaan pencahayaan, angin, atau tanah kita dapat memperkirakannya saja. Mencatat semua hasil pengamatan pada tabel. 5. Mengamati komponen biotik meliputi makhluk hidup yang ada di sekitar. 6. Mencatat jenis tumbuhan sebagai produsen yang ada dengan nama latinnya. Mencatat jenis hewan sebagai konsumen yang ada di ekosistem, baik yang tetap maupun yang singgah atau hewan terbangi, termasuk hewan-hewan yang berukuran kecil. Mencatat data pada lembar kerja. Sebagai pembanding, menentukan suatu ekosistem darat buatan yang ada di sekitar. Sampai dengan nomor 8 seperti di atas, kemudian semua data dicatat pada tabel 2.3 dan 2.4 dalam lembar kerja. 1.12 membuat kesimpulan umum tentang perbedaan pada kedua tipe ekosistem tersebut. Hasil pengamatan komponen abiotik ekosistem darat alami tabel 2.1. Tabel 2.2 komponen biotik ekosistem darat alami. Tabel 2.3 komponen abiotik ekosistem darat buatan.
Tabel 2.4 komponen biotik ekosistem darat buatan. Pembahasan hubungan timbal balik antara komponen biotik dan komponen abiotik yang terjadi pada alam seperti pada hutan merupakan ekosistem darat alami. Hal ini sama sekali tidak ada campur tangan manusia, sedangkan pertumbuhan komponen biotiknya tidak dikendalikan oleh manusia. Contoh ekosistem darat alami. Hubungan timbal balik antara komponen biotik dan komponen abiotik yang terjadi di sawah merupakan ekosistem buatan di mana di situ terdapat unsur-unsur tangan manusia, diantaranya adalah dalam menentukan jenis komponen biotik dan jumlah populasi komponen biotiknya. Contoh ekosistem darat buatan. Kesimpulan, ekosistem darat alami dan buatan memiliki komponen abiotik yang sama. Ada air, tanah, dan udaranya. Hanya perbedaan pada komponen biotiknya. Ekosistem darat alami tidak dikendalikan jumlah populasinya, atau biasa dikatakan menyusun ekosistem darat alami lebih lengkap dibandingkan ekosistem darat buatan. Jawaban pertanyaan: komponen biotik pada ekosistem darat alami lebih banyak dibandingkan dengan ekosistem darat buatan, karena ekosistem darat alami jumlah populasi dan jenis makhluk hidupnya tidak dikendalikan oleh manusia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.